Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau bikin cemilan apa untuk anaknya hari ini, aku mau kasih ide nih ke kalian. Ide cemilan yang cocok juga untuk ide jualan. Nah, ini adalah resep pizza tanpa ulen, tanpa oven, dan tanpa mixer yang insya Allah rasanya juga enak. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama di sini aku udah siapkan 130 ml air. Kemudian aku tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan, 2 butir kuning telur, kemudian tambahkan juga dengan 2 sendok makan gula pasir. Nah, untuk airnya di sini aku menggunakan air biasa atau dalam suhu ruang. Kemudian lanjut kita tambahkan dengan 30 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian ini tinggal diaduk aja sampai semua bahan tercampur merata. Nah, kalau sudah rata seperti ini kita akan sisihkan dan kita diamkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita siapkan lagi wadah, kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu, kemudian kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan kita tuang juga larutan ragi yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian ini tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar tercampur merata. Ini aku ngaduknya pakai spatula, kalau mau pakai tangan sebenarnya bisa aja, tapi ini adonannya tuh benar-benar lengket. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata seperti ini, aku rapikan dulu, kemudian ini akan aku tutup menggunakan piring atau bisa menggunakan kain. Kita akan diamkan selama 60 menit. Nah, sambil menunggu adonannya mengembang, kita di sini akan membuat bahan isiannya. Di sini aku udah siapkan sosis, kemudian sosisnya akan aku potong-potong bulat seperti ini ya teman-teman. Lalu lanjut aku mau potong juga daun seledri. Ini daun seledrinya aku pakai untuk hiasan biar ada hijau-hijaunya gitu. Kemudian boleh juga ditambahkan dengan keju. Di sini aku menggunakan keju cheddar atau bisa juga menggunakan keju mozzarella. Nah, setelah didiamkan kurang lebih selama 60 menit, ini menyesuaikan juga dengan suhu di daerah kalian ya. Biasanya kalau panas adonannya itu akan lebih cepat mengembang. Setelah adonan mengembang kita akan kempiskan kembali. Nah, di sini karena adonannya lengket, jadi aku sarankan untuk kalian taburi tangan kalian menggunakan tepung terigu seperti di video. Nah, kemudian adonannya tinggal kalian bentuk-bentuk bulat seperti ini. Untuk ukuran dan besar kecilnya kalian bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, kemudian kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini aku jadikan 11 pieces seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah sekarang tinggal kita bentuk aja. Di sini aku menggunakan bantuan piring supaya lebih mudah aja membentuknya. Kemudian kita akan tekan-tekan adonan pizzanya sambil dilebarkan ya. Untuk besar kecilnya ingat ini menyesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, di sini aku menggunakan bantuan piring supaya lebih gampang aja. Kalau kalian nggak mau pakai bantuan piring, langsung pakai tangan juga bisa banget ya teman-teman ya. Pokoknya silahkan menyesuaikan dengan tingkat kenyamanan atau rasa kenyamanan kalian masing-masing. Nah, ukurannya lebarnya segini aku rasa udah cukup. Sekarang aku mau rapikan dulu di bagian pinggirnya biar dia pizzanya tuh lebih rapi. Kalau sudah rapi, sekarang kita siapkan nih teflon. Usahakan menggunakan teflon yang agak tebel. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, nanti tinggal ditumpuk aja untuk tatakan kompornya. Nah, setelah adonan pizzanya udah kalian bentuk seperti ini, tinggal ditata aja di atas teflon yang udah kita oles dengan margarin ya. Kalau udah, ini kita akan tusuk-tusuk menggunakan garpu. Nah, tujuan adonan pizzanya ditusuk menggunakan garpu supaya adonannya itu tidak kembung ketika dipanggang nanti. Nah, kalau udah selesai, sekarang tinggal dikasih saus-sausan. Di sini aku menggunakan saus spaghetti ya. Nah, untuk sausnya atau olesannya ini bisa menyesuaikan banget. Kalau kalian nggak suka yang pedas, mungkin anaknya nggak suka pedas atau nggak doyan pedas, bisa menggunakan saus tomat atau original aja, nggak pakai saus. Bisa juga tambahkan dengan mayonnaise. Nah, kalau adonannya semua udah diolesi dengan saus, kemudian tinggal kita tambahkan dengan topping. Di sini aku tambahkan sosis, kemudian aku tambahkan juga dengan daun seledri, dan kita tambahkan juga dengan, nah untuk daun seledrinya bisa di skip atau bisa menggunakan daun yang biasanya dijual di mall yang bisa untuk pizza itu ya. Nah, kemudian terakhir kita beri keju di atasnya. Kalau kalian nggak mau pakai keju cheddar, bisa juga menggunakan keju mozzarella. Nah, seperti ini hasil akhir dari pizzanya. Sekarang kita tinggal panggang aja di atas kompor menggunakan api yang kecil, kurang lebih selama 15 sampai 20 menitan atau sampai matang. Nah, untuk tingkat kematangannya itu bisa menyesuaikan juga dengan selera masing-masing ya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka kalau bagian bawahnya itu crispy, jadi aku panggangnya lebih lama biar di bawahnya itu garing atau kecoklatan. Nah, karena pakai teflon kalian bisa nih lihat bagian bawahnya. Kalau udah mateng, udah kecoklatan dan sesuai dengan tingkat kematangan yang kalian inginkan, ini bisa diangkat. Dan sekarang kita lanjutkan memanggang sampai semua adonan pizzanya habis. Nah, ini dia hasil pizza teflonnya ya teman-teman. Ini hasilnya super cantik, cocok banget nih kalau mau dipakai buat ide jualan. Cara bikinnya juga gampang banget, jadi buat yang nggak punya oven bisa nih buat nyobain resep yang satu ini. Nah, selamat mencoba resepnya di rumah ya, dan semoga berhasil.